Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'wata ilal huda wa dalalah alal khair ibtiga'a wajhillah wa sawabih wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ila an qala wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihi nasta'inu, wa bihi dan hanya kepada Allah, nasta'inu kita meminta pertolongan, ala umurid dunya wad din di dalam urusan dunia dan agama. Dunia diambil dari kata dunu yang artinya dekat, atau diambil dari kata dana'ah yang artinya adalah rendah. Al-ha'u dhamir ha itu aidun, itu aidatun, kembalinya kepada ala lafzil jalalah, kepada lafaz jalalah. Wabihi dan hanya kepada Allah. Ba, huruf ba di sini maknanya lil ikhtisas, maka diartikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna nasta'inu dan arti dari kata nasta'in itu adalah natlubul auna, kita meminta pertolongan. Wa makna umurun dan arti dari kata umur itu adalah ahwalun, keadaan-keadaan. Wa dinu dan kata ad-din atau agama lugatan di dalam bahasa artinya adalah at-ta'atu, ketaatan, wal ibadatu dan ibadah, penghambaan, wal jaza'u dan balasan. Wa syar'an dan di dalam syariat istilah agama ad-din artinya adalah ma syara'ahu Allahu ala lisani nabihi minal ahkam. Semua hukum-hukum yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuradifuhu dan semakna dengan arti ad-din syar'an di dalam syariat adalah kata al-islamu wa syari'atu, Islam dan syariat. Wal makna arti dari kata wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din itu natlubu minallahi al-auna ala ahwali dunya wad din, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-auna, pertolongan, ala ahwali dunya wad din, di dalam urusan dunia dan urusan agama. La min ghairihi, tidak dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat dari meminta tolong adalah meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina. Wa sallallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala telah bersalawat wasallama dan memberi salam ala sayyidina Muhammadin, kepada pemimpin kita Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, yang menjadi penutup para nabi. As-salatu, kata as-salah hiya artinya adalah al-atfu, kasih sayang. Thumma in kanat minallahi, kemudian jika salawat itu datangnya dari Allah, farahmatun, maka artinya adalah rahmat. Au minal malaikati, atau dari malaikat. Fa istighfarun, maka artinya adalah istighfar. Au minal adamiyina, atau dari manusia, maka artinya adalah fatadarru'un wa doa. Jadi kalau salawat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka artinya adalah tambahan rahmat
yang dibarengi dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila salawat itu datangnya dari malaikat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka artinya adalah doa yang patut disandarkan kepada keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu permintaan tambahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Artinya adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmat kepada Nabi Muhammad serta mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Jadi, salawat itu perintahnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, salawat itu wajib ada di dalam setiap salatnya kita. Karena salawat itu termasuk daripada rukunnya salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam tasyahud akhir, wajib bagi kita untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila salawatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka artinya adalah rahmat. Dan apabila salawat itu datangnya dari malaikat untuk umatnya Nabi Muhammad, maka artinya adalah istighfar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah bersalawat kepada kalian. Maksudnya memberikan rahmat kepada kalian. Wa malaikatuhu. Begitu juga malaikatnya memintakan ampun untuk kalian. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar kalian keluar dari kegelapan menuju kepada cahayanya Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Assalamu. Kata salam artinya adalah at-tahiyyatu, penghormatan. Wasayyidu, dan kata sayyid, man sada fi qaumihi, yaitu orang yang menjadi pemimpin di dalam satu kaum. Orang yang menjadi pemimpin ini dikatakan sebagai sayyid. Au man kasura sawaduh, atau orang yang mempunyai banyak pengikut. Ai jaishuhu, artinya bala tentaranya banyak. Au man tafza'u ilaihi nasu inda syada'idi, atau orang yang lari kepada dia ketika ada permasalahan besar. Nah, orang-orang yang berlindung kepada orang tersebut, nah orang ini dikatakan sebagai sayyid. Au al-halimul ladzi la yastafizzuhu ghadabun, atau al-halim, orang yang sangat sabar, alladzi la yastafizzuhu ghadabun, yang tidak bisa dikuasai oleh amarahnya. Artinya ketika dia marah, dia masih bisa mengontrol emosinya. Wa qad ijtama'at hadhihi sifatu fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sifat ini, 4 sifat ini telah terkumpul di dalam dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun, dan kata Muhammad. Yuqalu fil asli, dikatakan di dalam asal kata dari Muhammad, liman kasura hamdun nasi lahu, untuk orang yang banyak dipuji oleh manusia. Likasrati khisalihil hamidati, karena banyaknya sifat terpuji yang ada di dalam dirinya. Wa huwa huna
alamun ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Muhammad di sini merupakan satu nama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khatimu, dan kata al khatim bisigati ismil fa'ili, dengan sigah isim fa'il. Jadi taknya itu berbaris kasroh. Khatim. Al mutimmu, al mutammimu, artinya adalah al mutammim, penyempurna. Famaknahu huna, maka artinya di sini adalah mutammimu jami'il anbiya'i, orang yang menjadi penutupnya para nabi. Fala tabtadi'u nubuwwatu nabiyyin ba'dahu, maka tidak akan ada lagi kenabian setelah kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajuzu an yakuna bi fathit ta'i, dan boleh juga untuk memfathahkan huruf ta. Kama quri'a bihi, sebagaimana yang dibaca di dalam kitab Safinatun Najah, itu dengan memfathahkan huruf ta. Ai, artinya ka alatil khatmi, seperti alat khatam. Wan nabiyuna, dan kata nabiyuna itu merupakan jam'u nabiyin, jamak dari kata nabi. Wahwa, dan nabi itu syaratnya harus insan, manusia, hurrun, merdeka, dzakarun, laki-laki, salimun an munaffirin tab'an, wa an dana'ati abin wa khana ummin. Salimun an munaffirin tab'an, dirinya selamat dari satu penyakit yang bisa membuat orang menjauh dari dirinya. Wa an dana'ati abin, dan dari status rendahnya seorang ayah. Wa khana ummin, dan sifat khianatnya seorang ibu. Uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu syariat. Walam yu'mar bitablighihi, akan tapi dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Fa in umiru bihi, maka apabila dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut, fa nabiyyun wa rasulun, maka dia disebut nabi dan rasul. Jadi syarat nabi yang pertama itu adalah insan, manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus nabi dari kalangan jin ataupun malaikat. Semuanya dari kalangan manusia. Yang kedua, hurrun, orangnya itu harus merdeka. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan budak. Yang ketiga, zakarun, laki-laki. Tidak ada nabi dari golongan orang perempuan. Sayyidah Maryam disebutkan kisahnya banyak di dalam Al-Quran. Akan tapi dia tidak bisa disebut sebagai nabi karena kurangnya syarat ini. Nabi itu harus seorang laki-laki. Wal munaffiru tab'an, dan penyakit yang bisa membuat orang menjauh dari dirinya itu kal juzami, seperti kusta, wal barasi, dan penyakit belang, bi khilafil huma, berbeda dengan penyakit panas, wa nahwiha, dan seumpama penyakit panas, dari penyakit-penyakit yang tidak membuat orang lari dari dirinya. Ketakutan dengan penyakit tersebut, takut tertular, dan lain sebagainya. Wa dana'atul ab, dan arti daripada dana'atul ab, khissatuhu, yaitu rendahnya seorang ayah. Kakaunihi, seperti adanya seorang ayah itu hajjaman, seorang tukang hijamah, au zabbalan, atau seorang tukang sampah. Karena tingginya status nabi, adapun pekerjaan tukang hijamah dan tukang sampah itu bukan pekerjaan yang hina untuk orang-orang biasa.
Tapi ketika itu dimasukkan kepada orang tuanya Nabi, maka itu termasuk pekerjaan yang dipandang rendah. Wa khanal dan sifat khianatnya seorang ibu. Fuhsyuha wa zinaha. Seperti ibunya itu adalah seorang tukang penzina. Ini mustahil di dalam dirinya orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya dari keturunan mulia sampai Nabi Adam alaihi salam. Wal makna dan arti daripada salawat dan salam yang dituliskan oleh pengarang kitab di sini adalah rahimallahu sayyidana Muhammadan. Allah telah merahmati pemimpin kita Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, yang menjadi penutupnya para nabi, rahmatan makrunatan bita'zimi, dengan rahmat yang berbarengan dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad, wahayyahu, dan Allah telah memberikan salam kepadanya.